Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Masuk semua hari ini ya? Pada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perkoperasian. Tujuan tentang pembelajaran hari ini adalah membahas pengertian koperasi, membahas tentang ide dasar dari koperasi, membahas tentang prinsip-prinsip dan landasan koperasi, dan membahas tentang tujuan, tugas, dan peran koperasi, dan juga membahas tentang nilai-nilai dari koperasi. Pada yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Apa itu pengertian koperasi? Sebelumnya ada yang tahu ya? Apa itu pengertian koperasi? Ya, Bapak akan menjelaskan. Pengertian koperasi. Koperasi adalah landasan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan pengertian koperasi yang lebih formal adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Itu dari pengertian koperasi. Dan yang kedua di sini ada asas koperasi. Asas koperasi di sini yaitu pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian menyebut koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Hal ini sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga di sini ada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi adalah dibagi menjadi 4. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, pengawasan oleh anggota. Yang ketiga, diselenggarakan secara demokrasi. Dan yang keempat, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan koperasi. Tujuan koperasi yaitu berdasarkan undang-undang yang mengatur koperasi pada pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Itu dari tujuan koperasi. Apa sudah ngerti ya? Dari yang Bapak jelaskan dari pengertian koperasi sampai sekarang, apa ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ke slide yang kelima, yaitu jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu koperasi konsumen. Sesuai dengan namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang atau jasa. Dan yang kedua di sini ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Dan yang ketiga, koperasi produsen. Koperasi produsen sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang atau jasa.
Yang keempat, koperasi serba usaha. Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Itu dari jenis-jenis koperasi. Dan yang keenam di sini ada sisa hasil usaha yang disingkat menjadi SHU. SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurang dengan biaya penyusulan dan kewajiban lain termasuk pajak. SHU bukanlah dividen dan berupa keuntungan yang dipetik dan hasil menanam saham seperti terjadi dalam PT, namun usaha merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktivitas ekonomi dan anggota koperasi. Dan yang ketujuh di sini ada pembagian SHU. Koperasi kredit. Jasa anggota ditentukan oleh jumlah pinjaman anggota pada koperasi. Semakin sering dan banyak meminjam pada koperasi, maka semakin besar pada anggota itu mendapatkan jasa anggota. Yang ke-9 di sini ada keliru. Set yang ke-8. Ke-8 di sini ada permodalan koperasi. Permodalan koperasi yaitu di sini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga penertiban, obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. Itu dari penjelasan permodalan koperasi. Gimana, sudah ngerti ya anak-anak? Sudah ngerti? Dari penjelasan pengertian koperasi, asas koperasi, prinsip koperasi, tujuan koperasi, dan jenis koperasi, juga SHU, pembagian SHU. Apa ada yang tidak paham? Dan yang terakhir pemodalan koperasi di sini, apa ada yang tidak paham? Kalau sudah paham, Bapak lanjut. Baik, Bapak lanjut kalau sudah paham semua. Dan masuk ke slide 9, yaitu di sini ada modal sendiri. Modal sendiri di sini dibagi menjadi 3, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan. Dan yang ke-10, peran koperasi. Peran koperasi di sini dibagi menjadi 5, yaitu membantu anggota untuk peningkatan pendapatan atau penghasilan. Dan yang kedua, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang keempat di sini ada turut mencerdaskan bangsa. Yang kelima, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi. Itu dari penjelasan peran koperasi. Ini sudah slide yang terakhir. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Apa ada yang tidak ngerti? Kalau sudah mengerti semua, Bapak akan simpulkan pada materi hari ini. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah koperasi yang menjadi wadah kerjasama masyarakat dalam membangun ekonomi masyarakat dan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Seharusnya mampu
menggerak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Namun dalam hal ini KUD Timbul Jaya belum berperan aktif dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat, ekonomi kelas bawah. Itu dari kesimpulan pelajaran hari ini. Baik, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu dua tugas, yaitu yang pertama catat ya. Yang pertama, koperasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya disebut apa itu? Dan yang kedua, soal yang kedua, tugas yang kedua yaitu sejumlah uang yang sama diperoleh dan dari penyisihan sisa hasil usaha disebut apa? Itu tugasnya dikumpulkan pada minggu depan. Harus mengumpulkan semua, itu harus wajib. Ya, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Kalau ada kesalahan Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.